Selamat malam semuanya, selamat tahun baru di minggu pertama di tanggal 2 Januari. Ini kali pertama Happy Life akan hadir di tahun 2022. Semoga semuanya dalam keadaan tetap sehat ya, dan terus bisa berkarya terus sampai nanti di penghujung tahun kita akan ketemu lagi. Nah, hari ini ada Bapak Adi Siswadi. Beliau adalah seorang praktisi PACE yang akan berbagi kepada kita mengenai bagaimana sih mengenali karakter dalam 2 menit. Dibahas dari sisi PACE. Nah, ini menarik, 2 menit kok tahu segala-galanya ya. Wah, ini kayaknya sih udah di luar nalar saya nih. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana cara melihatnya? Yuk kita dengerin sama-sama ya Pak Adi ya. Silakan Pak Adi. Terima kasih ya sudah bergabung hari ini, bersedia untuk memberikan sharingnya tentang PACE ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru. Semoga sukses selalu. Pada kesempatan berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk berbagi bagaimana kita bisa mengenali orang hanya dalam hitungan menit. Ya. Ini kalau dibilang ya gimana ya? Bingung nggak? Bingung kan? Nggak bingung kalau tahu caranya. Orang yang bingung adalah orang yang belum tahu caranya. Setelah tahu caranya, itu nggak bingung lagi. Apa sih gunanya untuk mengetahui karakter orang? Itu banyak. Misalnya untuk memilih partner. Partner ini luas ya. Bukan partner, ya bukan hanya 1-2 macam, tapi saja partner bisnis, usaha, partner untuk kerjasama, atau partner dalam hal lain-lain yang ABG suka nanyain ke saya tuh. Ya. Kita sama-sama belajar deh. Jadi kalau biasanya di tempat lain hanya cerita aja. Nah, di sini saya tampilkan yang berbeda. Kita bisa sama-sama belajar. Sehingga sehabis acara ini, kita sudah bisa mengenali karakter diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Nah, gimana tuh? Menarik nggak, teman-teman? Saya share screen ya. Secara harafiah, ya, PACE itu adalah 8 huruf atau karakter, atau disebut hasta aksara. Dikenal dengan nama 4 pilar, adalah salah satu teknik astrologi Cina yang populer dan telah digunakan sejak dulu untuk menghitung atau membaca kehidupan seseorang. Zaman dulu ini dulu banget, jadi belum ada yang namanya psikotes, tapi ilmu ini sudah bisa digunakan. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya, memilih teman atau partner yang cocok, menentukan right man in right place. Ini dalam pekerjaan ya. Di sini ada kan yang berkecimpung di bidang HRD. Nah, terus menyusun tim kerja yang solid. Nah, di sini kayaknya banyak nih leader-leader yang punya tim kerja. Gimana supaya menyusun tim kerja yang solid? Ya, menganalisa bisnis yang cocok, memilih hari baik, terus analisa potensi penyakit, desain ruangan, desain rumah, analisa bakat anak, dan sebagainya. Karena banyaknya manfaat PACE ini, saya nggak bisa bahas semua sekaligus saat ini ya. Jadi yang kita bahas adalah untuk membaca karakter, ya, mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, dan sehingga bisa menyusun right man in right place, atau tim kerja, atau partner, dan sebagainya. Untuk yang lain-lain nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, gunanya apa mengenal karakter? Nah, Sun Tzu mengatakan, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali pertempuranmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Jadi kita mengenal dulu deh, minimal diri sendiri. Di sini contoh chartnya seperti ini ya, dan 8 karakternya di sini. Ini ada 8 ya. Nah, apa artinya 8? C artinya karakter. Oke.
ada 5 unsur, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Di mana masing-masing unsur berpolaritas yang dan yin. Ya. Sehingga terjadilah kayu itu ada yang dan yin. Jia atau kayu yang, i atau kayu yin, ping api yang, ting api yin, wu tanah yang, ci tanah yin, keng logam yang, sin logam yin, jen air yang, dan kui air yin. Nah, sampai di sini ikutin dulu ya. Nah, nanti masing-masing ini melambangkan karakter orang. Ya. Seperti ini, jia atau kayu besar. Ini adalah pohon besar. Ini orang yang ada dalam unsurnya ada jia atau kayu yang itu seperti pohon besar, berkembang, punya banyak ide, orangnya keras kepala, sulit mencapai kemahiran tinggi karena pohon itu ada batasnya, dan tempat berteduh. Ini banyak yang suka curhat nih. I atau rumput atau tanaman kecil. Ini kayu yin ini ya, punya keinginan itu sangat kuat. Jadi kalau orang yang punya unsur I itu punya keinginannya kuat. Kemampuan berubah pikiran sangat cepat, fleksibel. Ini orang ini kelihatannya lembut tapi bisa menyakiti. Nah, pink ini melambangkan sebagai lambang dari matahari. Ini api yang memberikan kehangatan, mempunyai sifat melayani, suka memberi tapi tidak mengharapkan balas jasa. Ting, ya, atau api kecil. Ini api lilin. Sifatnya keras di luar tapi lunak di dalam, sangat dibutuhkan di waktu gelap, sangat dibutuhkan orang pada saat genting, dan suka menolong. Berikutnya tuh bu. Bu itu tanah yang, jadi tanah keras, tanah kering, atau tanah bebatuan. Sifatnya diam, tidak memiliki dorongan untuk bergerak. Terlalu banyak tanah bu, ini orangnya pesimis dan loyal dan menepati janji. Orang yang punya unsur tanah biasanya orangnya keras. Jadi kalau punya kemauan tuh tetap punya kemauan keras, tapi kalau dipandang secara negatif ya, ini orangnya nih susah diatur gitu. Masing-masing di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ci ini tanah yin, jadi tanah subur atau tanah rawa. Tanah tempat untuk tanaman bertumbuh, suka bicara. Ini punya banyak potensi dan bakat. Jadi nanti kita belajar membaca karakter diri dan karakter orang-orang terdekat. Jadi kalau memang pada chartnya terdapat Ci atau tanah yin, ini orangnya punya banyak potensi dan bakat. Keng, ini logam keras atau logam yang masih mentah, sifatnya keras dan mau menang sendiri, perlu ditempa oleh api supaya menjadi barang berguna, biasanya mempunyai suaranya agak kasar, harus menggunakan cara halus dalam menghadapi orang keng. Ya, jadi kalau dia keras ya bagaimana melunakkannya, cara halus, jangan dikeras, dia keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Sin, ini logam perhiasan, sifatnya fleksibel, orangnya sangat menarik, ya, senang, memperhatikan penampilan dan reputasi, ya ada kecenderungan materialistis. Nah, orang-orang yang pada chartnya terdapat sin atau logam kecil, biasanya orangnya menarik. Terus ini air yang, air laut, sifatnya diam tapi menghanyutkan. Nah, ini orangnya terbuka, suka ya suka, tidak suka ya tidak suka. Ya, jadi kalau kita lihat karakter orang, mau lihat karakter orang dari chartnya ini udah kelihatan. Oh, nanti dia kira-kira akan begini, begitu. Kui ini adalah air yin. Jadi air hujan atau air sumur, sifatnya fleksibel dan lebih bergairah. Ini orangnya seperti ini, orangnya energik dan kreatif, punya banyak ide. Nah, tapi kalau dipandang secara negatif, dibilang orangnya pelin-pelan. Ya, ini mudah menyesuaikan diri, suka menghayal dan lebih sentimental. Nah,
Selain 10 unsur, ada sio. Kalau sio, mungkin kita udah sering dengar ya, sio itu apa? Tikus. Atau ce, itu unsurnya air yang. Nah, kembali lagi kita bicara unsur. Kalau nanti mau melihat karakter orang dari unsur ya, kerbau, cow, itu unsurnya tanah yin. Macan, yin, sebentar lagi kita masuk tahun macan. Itu unsurnya kayu yang. Kelinci atau mau, unsurnya kayu yin. Naga atau chen, unsurnya tanah yang. Ular atau si, unsurnya api yin. Kuda atau bu, unsurnya api yang. Kambing atau wei, unsurnya tanah yin. Monyet atau sen, unsurnya logam yang. Ayam atau yo, unsur logam yin. Anjing atau shu, unsur tanah yang. Babi atau hai, unsur air yin. Nah, tadi kita udah belajar unsur masing-masing unsur tuh karakternya seperti apa, ya. Nah, sekarang mau nggak kita belajar praktek? Oke, lihat nanti begini. Kita lihat dulu ya karakternya ya. Chartnya seperti ini contohnya. Pada chart yang nanti akan kita lihat ya. Ini contohnya, jadi hasilnya belum tentu seperti ini. Di sini nih unsur diri. Nah, dipegang dulu nih unsur diri. Nah, oh ini unsur diri saya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh ya, di sini ada tanah. Ini ada tanah yang. Ini juga ada tanah ci, tanah yin ya. Terus di sini ada air chen, ada dua. Api pink, api bing ya, api pink ya. Dan ini ada logam sin ya, logam yin ya. Nah, dari contoh chart ini kita udah bisa lihat karakter orangnya. Kalau mau coba nih, silahkan buka pacekalkulator.com. Nanti tampaknya akan kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita isi. Isinya apa? Isi tanggal lahir. Tahu jam lahir? Jam lahir pada ingat nggak ya? Nah, ada yang tahu, ada yang enggak mungkin ya. Tapi kira-kira deh, kira-kira dulu. Yang penting tahu caranya dulu deh. Kalau nanti kita udah ketemu, udah tahu jam yang pas, nanti kita perbaikin kalau ada kesalahan, ya. Nah, diisi di sini. Jadi mulai jam, tanggal, bulan, dan tahun, ya. Terus, oke, calculate. Nah, kemudian akan keluar seperti ini. Dan yang kita perhatikan di sini aja, yang lain nanti dulu deh. Di sini. Yang kita perhatikan seperti ini. Sebagai contoh di sini, unsur dirinya adalah air kui. Ada dua, api pink atau api yang. Ya, tadi ingat ya, kalau air kui, air yin ini wataknya gimana? Api pink atau api yang ini seperti apa? Kemudian ada air juga. Ya, jadi yang kalau air nih seperti apa? Air ini contoh di sini adalah hai atau babi, itu air yin. Terus ada tikus atau ce, itu unsurnya air yang. Terus ada mau atau kelinci, unsurnya kayu yin. Chen, naga, ini unsurnya tanah yang. Dan di sini ada unsur tanah ci, tanah yin sebagai contoh. Nah, dari sini kita udah bisa memperkirakan karakter orangnya seperti apa. Nah, ini kalau ada kan ada mengisi GMT. Ya. GMT ini harus diisi apa ya, Pak? Apakah harus? Biarin aja, biarin dulu aja. Oke. Nah, langsung calculate aja. Jadi langsung nanti dia search by pilar ya. Search by pilar, nanti dia akan keluar nih. Keluar bercatnya apa, dare to compare ya, kan kayak gitu ya. Dare to compare-nya biarin dulu. Dare to compare kan yang ini. Nah, yang dare to compare. Jadi dare to compare adalah untuk membandingkan antara chart kita dengan misalnya chart orang. Jadi kalau misalnya tadi mau lihat kecocokan atau mau lihat dare to compare hari ini saya gimana gitu. Tapi itu nanti dulu deh.
Yang penting kita belajar karakternya dulu. Ada yang kurang jelas bisa tanya saya. Nomor telepon saya kebaca nggak nih di pinggir? Kebaca ya. Pak, ini kalau misalnya malam ya, batasnya kan berarti jam 12, berarti jam 24 ya. Jam 24. Nah, kalau jam 24 itu ya, kita mesti lihat jam 24 ini kurang atau lewat. Karena kalau lewat udah hari berikutnya kan. Oh iya. Berarti dia harusnya kalau tengah malam itu berarti jam 1 dong ya. Kalau jam berarti 1, 00 berapa gitu ya? Ya, berarti itu kan berarti udah di awal hari ya jadinya ya, baru aja berganti tanggal itu. Dan kalau sebelum antara jam 11 malam sampai jam 1 subuh itu jamnya sio tikus. Tadi kalau 23.50 berapa? 23.50. ya masuknya. Ya, berarti masih harinya belum berganti kan? Oh, siap. Kalau 00.15 berubah ya. Nah, itu berarti tanggalnya udah ikut tanggal berikutnya kan? Sesuai tanggal lahir kita, ya. Tapi jam lahirnya jam berapa? Berarti hari ini tanggal 2. Tapi lahirnya tadi pagi, subuh, ya tanggal 2 masuknya. Dari cara tadi mengisi dan membacanya, ini udah kira-kira paham nggak? Rasanya sih cukup jelas, cuma mungkin tadi lupa. Yang tadi apa? Lihat dulu buku pinternya. Kalau di luar negeri, ya, pada penerimaan karyawan itu ditanya jamnya, jam lahir. Kenapa? Karena sudah pakai metode seperti ini perhitungan. Jadi orang ini cocok nggak untuk diterima dengan berbagai pertimbangan ya, cocok dengan kerjaan, dengan atasan dan lain sebagainya ya. Nah di Indonesia jangankan jam, tanggal aja suka keliru. Habis kalau lahirnya lupa dicatat, waktu bikin akte tanggal berapa ya, lupa dah, masukin sembarang tanggal. Nah itu memang nggak bisa dianalisa ya salah. Ya. Nah, kalaupun ditanya jam, karena setahu saya sih, kalau di akte kelahiran saya nggak ada jamnya, nggak tahu kalau yang baru-baru sekarang saya nggak tahu deh ya. Dijawab ngaco pun juga iya aja karena nggak ada buktinya. Selama tanggalnya betul ya, masih bisa dianalisa ya, tapi tidak terlalu persis karena ada satu pilar jam ini yang kosong. Jadi bukan dari 8 tapi hanya dari 6 karakter saja. Memang beda ya Pak. Seandainya laki-laki dan perempuan lahir di jam yang sama, apakah akan ada perbedaan? Kalau untuk chartnya sama, tapi nanti kalau untuk bicara lebih jauh, lak pilar, yaitu akan ada perbedaan. Lak pilar itu adalah untuk melihat kapan di tahun-tahun berapa dia akan ada apa misalnya jodoh, apa hari baiknya, itu akan terjadi perbedaan kalau antara laki-laki dan perempuan. Oh, jadi tidak selalu sama ya? Nggak sama. Untuk jalan hidupnya nanti ada beda, tapi kalau chartnya sama. Ya itu justru saya juga pernah dengar sih dulu ya. Oh, ternyata anak yang lahir di tahun itu kalau perempuan nasibnya lebih bagus, ada yang bilang gitu. Saya juga nggak paham tuh kenapa bisa disebut begitu ya. Golden time-nya akan berbeda antara laki sama perempuan. Dengan kelahiran yang sama, golden time-nya beda. Golden time-nya akan beda ya. Ya. Jadi tanggal jam kelahiran yang sama dengan gender yang berbeda itu juga akan berbeda ya teman-teman. Untuk jalan hidupnya iya, tapi kalau untuk baca karakter lebih kurang kira-kira akan sama. Oke, jadi destiny-nya yang beda ya. Iya, nanti kalau mau baca destiny, apalagi begini, ini kan mau tahun sebentar lagi kita masuk macan air. Banyak nih yang nanya sama saya, gimana nih bisnisnya? Sio apa yang lagi beruntung? Siapa yang lagi ciong? Begitu. Nah, kalau menghadapi pertanyaan begini nih, ini yang selalu ada tiap awal tahun. Jadi kalau yang bertempat tinggal di Jakarta dan mau ikut seminarnya itu ada, tapi seatnya tinggal dikit nih.
Nanti kontak saya aja langsung. Bagi yang mau tanya itu untuk perjalanan 1 tahun ini boleh nanti bisa kontak ke Pak Adi langsung, siapa tahu masih tersedia ya seatnya karena memang sudah tinggal sedikit. Nah, apa gunanya sih Pak kalau kita tahu itu gitu selama setahun itu? Nah, jadi kita tahu tahun depan ini tahun macan air ya, kita akan ada masalah apa dan kapan akan terjadinya dan bagaimana cara mengurangi kalau misalnya ada ciong, bagaimana cara menguranginya. Ini ibaratnya perakiraan cuaca atau kita lihat udah mendung tapi saya ada meeting nih sama Bu Monik. Gimana? Apakah saya bawa payung atau meetingnya yang ditunda atau bagaimana supaya jangan nanti pucuk-pucuk saya basah kuyup ketemu Bu Monik, kan diketawain sayanya. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan, Ya, itu artinya ya. Apalagi sudah tahu mau hujan. Pak, kalau betul-betul kita tidak tahu jamnya, ini adakah kisi-kisinya supaya kita tahu? Kurang lebih, ini pasti ada semacam border-bordernya ya. Gitu ya. Begini, ada kalanya bisa, ada kalanya enggak. Kalau misalnya kira-kira jamnya ya, kira-kira maghrib itu kan jam 6 kira-kira. Paling-paling kita cek apakah betul antara jam 5 sampai jam 7 atau sebelum jam 5. Jadi nanti kita akan cross check, kita validasi dengan orangnya. Orangnya nih wataknya begini nih. Pernah sih saya ngecek teman saya, dia melahirkan anak ya sebagai mami, tapi dia nggak tahu jamnya. Dia ingat tengah malam udah sakit, pokoknya nggak sadar, pagi-pagi udah lahir aja. Jadi ini dia antara sebelum jam 3 atau sesudah jam 3 ya. Saya cek dengan pacarnya si anak ya, terus saya validasi dengan wataknya ke si maminya, ketemulah jamnya. Kita kebandingkan dengan ketiga pilar yang lain. Jadi kira-kira yang mana nih? Kenapa? Gini ceritanya ya, saya jelasin dikit. Di 3 pilar yang lain dari si anak itu ada tanah semua, udah 3. Ya. Nah, kalau dia sebelum antara jam 1 sampai jam 3 subuh, itu kerbau. Kerbau itu kan unsurnya tanah juga. Tapi setelah jam 3, itu macan. Ya, jam 3 sampai jam 5. Kalau memang dia lahir di jam kerbau, berarti ada 4 tanah kan? Ya kan? Dan kalau dia lahir di jam macan, ya, itu berarti ada 1 kayu. Dan macan ini orangnya sukanya jalan. Jadi saya tanya, ini anak lebih suka diam di rumah atau ada kalanya jalan? Oh, suka ada jalan juga. Oh ya, berarti jam macan. Karakter Sio itu juga ada sedikit ya yang ada di sana ya. Ada. Jadi yang Sio macan, babi, ular, sama monyet tuh hobinya jalan. Yang di sini ini adalah jam, ini adalah tanggal, ini adalah bulan, dan ini adalah tahun. Di sini ini unsur diri. Ini pegang dulu aja, ini unsur diri aja. Kenapa? Ini nanti gunanya untuk analisa yang lebih lanjut. Jadi harus tahu ini unsur dirinya apa. Ini maksudnya karakter dasar orang tersebut ya? Salah satunya, tapi kita pegang aja unsur diri dulu aja. Oke. Salah satunya. Jadi kalau dibilang di sini adalah dia lahir di tahun babi tanah. Oke. Ya. Tapi unsur dirinya air, bukan unsur dirinya tanah. Memang tahunnya tahun babi tanah. Oh, berarti enggak kalau orang bilang oh tahun ini tahun macan apa itu tidak belum tentu pasti unsur dirinya air ya? Oh enggak, tahunnya tahun macan air tahun depan. Tapi orang yang lahir dilihat tanggalnya. Tanggal ini per tiap hari ganti dengan 10 tadi. 5 unsur masing-masing yin yang berganti terus. Hari ini sama besok udah lain.
Tapi kalau orang yang lahir di hari itu sama ya, unsur dirinya tetap sama ya. Sama kalau gitu. Tapi mungkin Oke. ada perbedaan pada jamnya. Lokasi kelahiran berpengaruh nggak? Lokasi enggak. Kota kelahiran. Enggak. Tapi ada pertanyaan begini. Jam lahir jam di mana yang dipakai? Jam GMT atau jam di tempat kelahiran? Kita pakai jam di tempat kelahiran. Oh, oke. Ya. Jadi kalau lahirnya di Bali, beda 1 jam dengan Jakarta, tetap yang dipakai jam Bali ya. Saya pernah dengar nih Pak Di, orang sekarang kan kalau melahirkan pada sesar nih, pada pilih jam, pilih hari itu buat apa coba? Nah, berarti dia udah ngerti pace itu atau udah konsultasi. Jadi supaya perhitungannya baik ya, dia pilih range waktunya sekian dikasih kan sama dokternya antara seminggu gitu ya, pilih mau tanggal berapa, jam berapa. Ya kadang-kadang nyusahin dokternya kalau mintanya jam 1 subuh kan nyusahin dokter tuh. Tapi begini, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ada kalanya sebelum tanggal yang diinginkan tiba-tiba udah lahir alami. Ada kalanya dokternya yang ada halangan sehingga tertunda, geser lagi. Jadi manusia boleh berusaha, Tuhan yang menentukan. Dan nanti yang dipakai tetap pada saat lahirnya, terlepas itu sesar atau normal. Jadi saya pernah dengar nih ya Pak Di, kalau orang sama-sama dilahirkan di tanggal yang sama, lalu di hari yang sama, tapi di jam yang berbeda, misalnya hanya beda setengah jam ya, beda yang satu di mana lah, pokoknya udah beda ya, itu beda nasib, apa betul? Kalau dibilang nasib bukan hanya dari pace, tapi dari lingkungan, ya. Cuma kalau kita bandingkan, satu lahir di Jakarta, di kota besar, satu lahir anggap aja di gunung, di kampung begitu ya. Terus jalan hidupnya gimana? Yang di Jakarta bisa bisnis, yang di kampung nggak bisa. Nah, bagaimana mau sama? Nah, kita lihat begini. Kalau yang di Jakarta yang punya bisnis lagi untung, memang lagi golden time, lagi bagus, bisnisnya bagus. Yang di gunung gimana? Lah bisnis nggak ada. Oke, mungkin dia punya panen bagus, kira-kira gitu. Atau mungkin dia selamat, nggak sakit, kira-kira begitu. Jadi itu semua juga tergantung dengan kondisinya ya. Ada yang masuk pertanyaan yang kembar. Nah, kembar ini sampai sekarang memang belum bisa dianalisa dengan tepat ya. Saya sendiri juga belum tahu. Tapi ini ada yang menarik nih Pak Di. Katanya apabila anak kembar lahir ya, itu kan hanya perbedaannya hanya sedikit, hanya dalam hitungan detik mungkin ya, atau menit lah ya. Menit. Kalau memang menitnya itu yang satu udah masuk misalnya jam yang berbeda, kan biasa kan per 2 jam ganti itu ya. Ya, per 2 jam. Nah, kalau itu udah ganti, itu kan udah pasti beda nasib. Nah, kalau masih sama, katanya, kalau yang satu bagus-bagus sekali, yang satu kurang bagus. Apa betul? Nah, itu yang masih jadi sekarang belum bisa dipastikan ya, karena belum ketemu literaturnya. Ada yang bilang anak kedua jamnya digeser, tapi ada yang bilang sebetulnya ada pilar kelima, pilar menit. Tapi saya juga belum ketemu literaturnya ini apa benar. Karena pilar menit itu hitungannya kan geser menitnya udah berubah. Setiap hitungannya setiap 12 menit. Berarti itu kayaknya harus kalau sudah belajar tahun, belajar bulan, belajar hari, belajar jam tuh kayaknya nanti mesti belajar menit ya. Ya mungkin nanti ada, mungkin nanti kalau ada literaturnya yang mendukung bahwa itu memang ada pilar kelima. Sekarang masih diperdebatkan lah benar ada pilar kelima atau enggak. Kalau pemilihan karyawan itu lebih mudah lah karena basically dia bukan satu bagian dari keluarga kita. Nah, setelah menikah biasanya orang baru tahu, sering ribut-ribut ABCD gitu ya. Apa mau ganti suami atau ganti istri? Kayak gitu gimana? Gini ya. Tentu saya
nggak menyarankan tukar tambah, ya. Kalau kita sudah tahu karakternya pasangan seperti apa, kita yang berusaha untuk berubah. Oh, tahu memang dia orangnya begitu lah, dah, gitu aja. Kita harus bisa terima. Saya juga dengar nih Pak, kalau misalnya pasangan itu tidak cocok, untuk menyelaraskannya, untuk menyeimbangkannya, dia biasanya ngambil anak lain kue pang. Pernah dengar gak sih? Ya, Apakah itu ada. efektif? Kalau hitungannya benar, bisa. Ya, jadi jangan sampai ternyata anak yang di kue pang ini ciong juga. Sebab kan bisa juga begini ya, ciong sama anaknya di kue pang ke tempat lain. Tapi kalau pasangan nggak bisa di kue pang ke tempat lain kan ya? Hibah. Nggak bisa. Pasangan dihibah ya ke tempat lain ya? Ya, ada hitungannya bisa ya. Kalau memang mau seperti itu ya dihitung dulu ya, jangan nanti begitu ternyata ciong lagi. Ya sama aja ya kayak gitu. Nambah lagi. Nah, apakah ini kan dari sisi pribadi? Sisi pribadi, apakah ada yang lain-lain? Kita mesti gimana ya, bijaksana menyingkapinya. Jadi jangan, kalau ceritanya dulu ya, rumah orang itu rumahnya di tengah, tanahnya 1 hektar, rumahnya mau diadepin kemana aja bisa. Tapi kalau sekarang kan ya apa, rumahnya RSS begitu, punya mau adepnya udah nggak bisa diputar-putar. Ya, nah kalau memang sebelum memilih rumah, sebelum beli, ya oke, kita bisa pilih. Udah telanjur punya gimana? Nah itu ada lagi caranya, tapi itu nanti kelasnya kelas feng shui nanti lagi. Arah terbaik apa itu ya? Nah itu baru disesuaikan lagi. Kalau yang belum match nanti mungkin bisa di-match-matchkan. Tapi ini hari ini kita hanya mengenali sendiri bahwa di dalam pace ini ada 8 unsur yang sangat penting sehingga kita bisa mengenali karakter diri kita maupun orang lain. Orang-orang dulu itu udah hebat, belum ada kalender tapi bisa menanam karena kehidupannya mata pencarian bercocok tanamnya, bertanam sehingga pada saat panen itu jatuhnya di musim semi. Tuh hitungnya gimana tuh? Itu hebatnya orang-orang dulu. Kalau Pak Ce ini dia perhitungan ya sebetulnya menurut matahari atau bulan. Begini, Pak Ce dilihat dari kalender Tiongkok, kalender Imlek ya, yang berdasarkan bulan dan matahari sekaligus. Kalender Masehi itu kalender matahari. Ada juga kalender yang menggunakan bulan, yang kalau setiap tahun tuh bergeser 11 sampai 12 hari dengan kalender Masehi. Nah, kalender Imlek ini menggunakan luni solar, bulan dan matahari, sehingga pergeseran di tiap tahun dikejar 1 bulan setiap 3 tahun kalau nggak salah yang ada lun. Ya, tapi kalau perhitungan untuk pace tetap ada perhitungannya lagi menggunakan matahari dan bulan juga kelihatannya, sehingga pergantian Sio tahun Sio pada tahun Imlek ya itu jatuh antara 4 sampai 5 Februari setiap tahun ya, terlepas dari tanggal tahun baru Imleknya tanggal berapa, 4 atau 5, jamnya nggak mesti jam 12 malam ya. Dan kita lihat juga Cengbeng itu tanggalnya nggak berubah kan, nggak seperti tahun baru Imlek yang bergeser. Terus onde-onde yang belum bulan Desember kemarin juga tanggalnya nggak berubah terlalu banyak lah, mungkin ada geser 1 hari tapi nggak berubah banyak. Jadi kalau bicara tadi soal Lungue ya, jadi kan artinya Lungue itu sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah, mohon diralat ya, itu adalah bulan ganda. Jadi misalnya bulan 8 dia 2 kali bulan 8-nya. Iya. Jadi ini pertanyaan saya ya, kalau orang dilahirkan di Lungue itu ya di bulan kembar maksud saya, jadi istilahnya kayak itu akan sama nggak sih perhitungannya dengan yang
Gini, untuk sio nggak mengikuti bulan seperti itu. Jadi gini, contoh aja ya, tahun baru Imlek tahun 2022 jatuh 1 Februari, ya. Tapi orang yang dilahirkan tanggal 2 Februari itu belum sio macan. Sio macan sendiri akan mulai pada, saya belum ngecek nih, tanggal 4 atau 5 Februari ada jam tertentu yang dimulainya masuk sio macan. Gitu. Ini agak menarik ya. Biasanya Lipchun itu masuknya sebelum itu loh. Sebelum tahun baru lah. Enggak, kita bicara untuk secara pace. Saya nggak tahu deh. Oh, sebab oke, gini, oke. Kayak ponakan saya, dia lahir pas tahun baru Imlek, kebetulan berapa tahun lalu tanggalnya sama, 1 Februari juga. Tapi dia bilang sionya di awal sio, padahal enggak. Sionya sendiri belum berganti. Jadi waktu itu udah masuk sio kambing, dia bilang, oh ini kambing di awal kambing, ini enggak, masih masuk sio kuda. Sio kambing sendiri baru tanggal 4 atau 5 Februari. Jadi beda ya antara sio itu dengan pace ya? Bukan, sio, pace ikut sio, tapi kalender enggak persis. Oh, jadi kalau yang lahirnya agak-agak enggak datanya agak meragukan tuh lebih sulit dihitung kali ya. Nih, kalau lahirnya tanggal 4 Februari, saya mesti ngecek lagi, ini udah berganti atau belum nih sionya nih? Masih sio sebelumnya atau sio yang baru? Nah, itu mesti dicek lagi. Ah, iya. Nah, ini menarik juga. Ada ya Pak, kalau dihitung pacenya bisa menikah lebih dari 1 kali. Ya. Nah, maka sebelum akhir balik nih ada kebudayaan ya. Dinikahkan dengan pohon lah, baru langgeng lah, atau ada kiat-kiat tertentu nggak sih untuk mengkias hal-hal seperti itu? Nah, ini pertanyaannya sih gitu. Nah, begini, kalau terbaca seperti itu, begini, ini adalah potensi, ya, bukan kepastian. Sebagai kalau memang secara dia punya adat untuk dinikahkan dulu supaya nikah yang tadi dengan pohon boleh nggak kalau saya sebut bohong-bohongan gitu dah ya, supaya jangan 2 kali gitu ya. Ya boleh saja, tapi saya lebih berpendapat lebih baik mindsetnya yang diperbaiki. Saya juga pernah ketemu orang seperti itu ya. Cuma kalau saya ngomong, Anda bakal nikah 2 kali, gimana kira-kira? Kalau dia punya calon langsung diokekan gitu kan nasib saya begitu. Nah, kebetulan kalau dia punya TTM ya udah sekalian deh, toh nasib saya begitu. Ya jangan begitu dong. Tapi kalau nggak mau ya silakan deh. Tapi kan ini kan 2 kan ada 2 kemungkinan nih. Kalau emang udah tahu terus ternyata punya TTM, ya udah deh sekalian aja kan. Nah, itu kan biasa begitu. Tapi kalau ada juga yang gini, oh ya bagaimana untuk dicegah supaya jangan terjadian seperti itu, mungkin ya lebih bijaksananya begitu. Nah, itu kembali ke mindsetnya. Biasa sih kalau yang gitu mindsetnya yang saya kutip-kutip. Jadi bukannya ya just do it, jangan. Sebab itu namanya potensi untuk nikah 2 kali, bukan kepastian ya. Udah ada TTM. Nah, ini kan potensi nih. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapinya, mindsetnya yang kita kutip-kutip. Jadi kita ngomong aja, ya namanya menikah kan ada tantangan untuk mempertahankan. Bagaimana? Sanggup kan? Nggak susah kok itu. Nah, jadi di sini sebagai seorang praktisi dan konsultan Pak Ce, ini perlu keahlian khusus juga ya, supaya yang tadinya kelihatannya tidak baik itu bisa jadi baik. Bagaimana caranya? Di sinilah perannya seorang ahli Pak Ce dan bagaimana untuk menyiasatinya. Saya rasa seperti itu. Ya, betul. Tugasnya berat dong Pak Adi kalau gitu. Jadi bayar mahal nih. Ya, teman-teman udah pada gini, Papa kalau mau kursus jangan mahal-mahal ya Be, mudah-mudahan ekonomis tuh.
Oh iya, boleh, boleh. Makanya nanti tadi nomor saya udah kecatat semua, udah nyatet ya, boleh kontak ya. Tuh, Jadi di biasa sini Pak Adi kalau mengadakan kursus itu online atau bagaimana? ini yang bikin kursus bukan saya, karena masalahnya waktunya ya. Ada teman saya di mana dari kita habis kursus itu kita ada komunitas, dan kebetulan sebagian juga hadir nih di sini dari Pace Community. Nah, bedanya kita kursus di tempat kita dengan tempat lain, habis kursus kita ada komunitasnya, bukan dilepas. Sehingga yang belum jelas waktu kursus atau ketemu kasus atau apa, kita bahas rame-rame. Kita sama-sama belajar, berkembang. Bukan berarti saya udah pinter, enggak, saya juga masih belajar. Cuma mungkin saya udah kursus duluan, bedanya gitu aja. Jadi nanti kalau yang ingin kursus, ingin belajar, ingin tahu, ini mudah-mudahan bisa membantu kehidupannya, membantu meningkatkan kualitas kehidupannya masing-masing, ya silahkan ya. Dan mungkin juga bisa membantu teman-teman yang sekitarannya dengan belajar seperti ini, kan tidak ada yang salah dengan itu ya. Jadi memang Pace ini sangat berguna. Apapun keilmuannya, ada pepatah mengatakan bahwa kita itu harus belajar sampai ke negeri Cina ya. Saya pernah dengar seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mau belajar, artinya menambah ilmu yang tentunya juga bisa bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Nah, hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya mengenai Pace ini. Bisa membaca karakter, nanti kalau teman-teman ada kesulitan boleh komen di YouTube-nya, nanti Pak Adi mungkin akan bisa bantu jawab ya. Terima kasih sebelumnya. Selamat tahun baru semuanya. Terima kasih Pak Adi sudah bersedia hadir hari ini, berbagi sedikit pengetahuan yang membuka wawasan kita malam ini. Semoga ke depan nanti kita akan ketemu lagi di topik lain. Karena ini baru sedikit aja udah masih pada kayaknya mesti belajar dulu deh, nanti bisa lanjut ke yang lain. Terima kasih Pak Adi, terima kasih sudah bersedia hadir di Happy Life. Kepada teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Hari ini luar biasa, semuanya bisa hadir. Salam kenal semuanya. Sampai jumpa kembali ya. Dadah.